Di neraka teman-teman tidak ada kematian. 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, gak ada toleransi. Malaikat berbeda dengan manusia dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, perutnya sudah sobek. Gak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Tidak boleh istri diam-diam buka HP suami. Yang benar itu adalah istri buka HP suami secara terang-terangan. Artinya apa? Ya suami tidak perlulah buat password rumit supaya istri tidak bisa buka HP suami. Tidak perlu ada yang disembunyikan dari istri antum akhi. Apalagi hanya sekedar isi HP. Ini yang sering jadi masalah. Saya pribadi meyakini jamaah rumah tangga bakal mudah celaka apabila di dalamnya tidak ada rasa saling percaya dan selalu menyembunyikan rahasia. Maka suami kalau buat password HP ya kasih tahu password HP antum ke istri akhi. Katakan pada istri, ini passwordnya ya sayang, silahkan buka kapan saja, abang ridho kok. Insya Allah di dalamnya tidak akan sayang temu yang aneh-aneh. Masya Allah, kan enak kalau gitu rumah tangga jamaah. Dan kalau suami sudah pada titik itu meyakinkan Anda para istri, maka Anda sebagai istri pun harus mengerti bahwa percayalah pada suami dan tidak perlu mengulik HP suami sampai ke ranah privasi pekerjaannya. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya didoain yang baik lagi, nggak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau nggak bisa gitu minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau nggak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita.
Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi, Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai 2 hari ini belum jelas, hisab masih menegangkan, nggak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang. Kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan pernah menyalahkan wanita kalau mereka itu lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Karena kadang kita sering ngeluh nih, baperan banget sih, biasa aja kali. Kita sering kan ngeluh kayak gitu teman-teman. Kenapa wanita itu lebih mudah bapernya? Karena Allah menciptakan mereka itu dari tulang rusuk kiri, dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Dan Allah memang lebih mendominankan wanita itu dalam hal perasaan. Karena sifat mereka itu ingin dilindungi, dicintai, dikasihi, diciptakan. Ini sebabnya mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Lalu bagaimana biar mereka itu gak baper? Ini kuncinya. Kalau kita sekedar ingin singgah, bersikaplah seperti tamu. Biar mereka itu gak salah, harus menyuguhkan kopi atau hati. Istri mana jamaah yang perasaannya tidak sakit apabila suaminya selingkuh? Sepertinya tidak ada ya. Sesabar apapun, dia pasti menyimpan sakit hati yang sangat dalam apabila tahu suami yang dia cintai selingkuh. Itu pasti. Si istri sudah memberikan seluruh cinta untuk pria pilihannya. Mana si istri terkadang harus berjuang meyakinkan ayah dan ibunya bahwa pria pilihannya adalah yang terbaik. Pria itu setelah menjadi suami malah selingkuh. Maka suami jangan heran apabila ada sebagian istri yang memang akan melakukan apa saja yang di luar dugaan jika tahu suaminya selingkuh atau coba-coba selingkuh. Namun ada juga istri yang memasrahkannya semua kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang berbahaya buat antum jika membuat istri menangis jamaah. Karena Allah pasti mendengar doa mereka, dan pasti Allah membalas apapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina, Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Ustadz, bagaimana caranya agar saya tidak curigaan pada suami? Saya yakin semua ibu-ibu di majelis ini sangat ingin berusaha untuk menjadi istri yang selalu berpikiran positif pada suaminya. Tapi semua usaha yang Anda lakukan untuk menjadi istri berpikiran positif pada suami akhirnya bisa menjadi sia-sia, karena salah satunya adalah disebabkan pengaruh cuci otak oleh kebiasaan Anda menonton sinetron yang kualitas sinetron hari ini memang sangat memprihatinkan. Kebiasaan menonton sinetron dapat menyebabkan reformasi pikiran, yaitu menyebabkan rekayasa pembentukan ulang tata berpikir dan perilaku Anda pada suami.
Misalnya drama suami jahat yang dipertontonkan sinetron, menjadikan pikiran Anda terdoktrin bahwa semua suami seakan-akan seperti itu, sehingga Anda selalu berperilaku curiga pada suami. Padahal suami tidak pernah berbuat aneh-aneh di luar sana. Padahal suami bersungguh-sungguh mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Biasakan dalam rumah bilang, nah Allah larang, bukan ayah dan ibu larang ya. Jangan pakai bahasa ayah dan ibu. Allah larang. Saya terang sama anak-anak saya, nah nggak boleh Allah marah. Bahasa ini sudah sering saya terangkan dari kecil. Mereka pada saat mengobrol satu sama yang lain, anak-anak saya masya Allah berdekatan umurnya. Itu pada saat mereka ngobrol, kalau saya dengar dari belakang ya, saya lihat, nggak boleh loh, Allah larang. Jadi dia bukan bilang ayahnya larang, bukan ibunya larang. Allah larang, nggak boleh. Allah haramkan. Saya suruh anak perempuan saya pakai jilbab. Allah yang perintahkan. Jangan bilang ayah nggak mau lihat ya, kau harus pakai jilbab. Jangan ayah, Allah. Tanamkan tauhid, pengesahan kembali, biar dia tahu Tuhannya. Karena anak-anak itu seperti lembaran putih, masih suci. Dia masih fitrah. Kalau kita biasa sebutkan ini maka sangat bagus. Ya. Suami jangan marah apabila diingatkan istrinya untuk godul basar atau menahan pandangan dari wanita bukan mahram. Sebab apabila suami marah maka hati-hati, karena pada saat itu marahnya antum wahai para suami bukan pada istri, tetapi sesungguhnya marahnya antum pada saat itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika istri memohon supaya antum suaminya jangan melirik foto maupun video wanita bukan mahram apalagi di sosial media, maka sesungguhnya dia telah mengingatkan antum agar patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu surah An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci. Kenapa sedih? Ya saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Nggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia. Saya kirim WA, saya telepon, saya apa, japri terus nggak dibaca-baca. Saya datengin nggak dibukain pintu. Ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi nggak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam. Saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi nggak dimaafin. Itu manusia. Tapi Allah nggak ada cerita kita minta maaf kepada Allah. Allah nggak memaafkan, itu nggak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah nggak mengampuni. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Betul, nggak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan.